وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Islam memandang terhadap manusia tidak sama dengan pandangan agama-agama lain. Islam memperkenalkan manusia dengan menunjukkan fungsinya di dunia, ialah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin, pengelola dunia dan seisinya ini, sekaligus menjaganya, melestarikannya, mengembangkannya dunia seisinya ini untuk kepentingan manusia sesuai dengan petunjuk pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tadi sudah disebutkan yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat ayat 26. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kenapa saya katakan berbahagia? Karena sesungguhnya kebahagiaan hakiki adalah orang-orang, adalah muslim yang hadir ketika Jumat di masjid. Dia berbahagia di dunia sampai di akhirat kelak akan dipetik hasilnya. Hadirin yang mulia, samping itu, Islam tidak membedakan manusia dalam kasta-kasta seperti agama lain. Kelompok-kelompok, diskriminasi dalam segala hal ditentang oleh Islam. Yang membedakan manusia satu dengan lainnya hanyalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 133, agar manusia dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Di samping Allah memberikan kepada manusia perangkat keras, juga Allah memberikan perangkat lunak, yaitu yang isinya yaitu akal, hati, dan nafsu. Ketiga amanah Allah ini, ketiga pemberian Allah ini, apabila salah satunya ditunda atau diabaikan, maka akan celakalah
orang yang memegang amanah itu. Siapakah dia? Manusia, termasuk kita. Hadirin yang mulia, pertama akal. Dari jenis makhluk Allah yang bernama malaikat, itu dikasih akal Bapak Hadir. Dikasih akal, tetapi malaikat tidak diberi nafsu. Maka malaikat tidak kreatif seperti manusia. Manusia kreatif, punya inisiatif dan mau maju. Tetapi malaikat apabila diperintahkan satu perintah saja, maka ia akan taat sampai hari kiamat. Beda dengan manusia, imannya yang naik turun, kadang taat, kadang tidak, ya kan? Kadang rajin ibadah, kadang tidak. Biasa aja itu karena manusia. Tetapi kalau malaikat, kalau disuruh sujud sampai hari kiamat, dia akan sujud terus. Subhanallah, subhanallah, sampai kiamat. Apabila malaikat disuruh mencatat amal baik, dia selalu mencatat amal baik hingga hari kiamat dan seterusnya. Hadirin yang mulia, itulah karena malaikat tidak diberi nafsu. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang diperintah saja. Itu sebab mereka. Jadi hanya melakukan apa yang diperintah saja. Tapi malaikat di antara seluruh banyak malaikat, kebanyakan atau sebagian besar malaikat adalah taat kepada Allah, kecuali malaikat yang bernama iblis yang tidak taat kepada Allah. Iblis malaikat, tapi karena ingkar kepada Allah, tidak mau sujud, menghormati Adam, sehingga iblis diusir dari surga, diturunkan ke bumi. Tapi iblis ngancam, luar biasa. Iblis ngancam, akan kugoda umat atau turun Adam itu sampai hari kiamat. Maka iblis minta kepada Allah dikasih umur yang panjang, tidak mati sampai hari kiamat. Itu karena dikabulkan oleh Allah. Maka ada yang melihat kegunaan akal menurut para ahli ilmu jiwa. Ketika unsur rohani yang ada pada manusia harus bekerja secara kolektif sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Manusia tidak akan dapat sampai pada teknologi canggih tanpa ikut sertanya akal dan nafsu. Karena ada nafsu, ada kemauan, jadilah teknologi yang canggih. Yang dulunya manusia itu baju aja tidak punya, baju tidak punya. Begitu dilempar dari surga, diturunkan dari surga, tidak berbaju. Nabi Adam dan Siti Hawa berbaju seadanya. Karena punya akal dan punya nafsu, bikin baju dari dedaunan, dari daun kulit kayu. Sampai hari ini manusia berperadaban tinggi, yaitu bisa menutup auratnya dengan baju yang bagus-bagus sampai hari ini. Tetapi coba kita lihat Bapak hadirin yang mulia, bagaimana makhluk Allah yang berasal dari hayawani atau hewan. Dari dulu, semenjak saya tahu sapi sampai hari ini, sapi tidak pernah berbaju. Mungkin kalau sapi dikasih baju, maka jadi tontonan orang sekelilingnya. Karena kelihatan aneh sapi pakai baju. Kenapa? Karena hewan tidak diberi akal. Otaknya ada tapi tidak berfungsi. Betul. Otaknya ada tapi tidak berfungsi seperti akal, diberi akal seperti manusia. Hewan hanya diberi nafsu, maka nafsunya mendorong pada syahwat. Makan, tidur, syahwat, makan, tidur, syahwat. Itu hewan seperti. Hadirin yang mulia,
Kemudian, maka kalau ada manusia dan tidak memakai akal, maka Allah tegur. Apa tegurannya? Apalah taqilun? Mengapa kamu tidak menggunakan akal? Apalah tatafakkarun? Mengapa kamu sekalian tidak berpikir? Hadirin yang mulia, setelah akal itu, maka harus disempurnakan dengan hati. Segala macam keindahan adalah menjadi objek hati, termasuk di dalamnya rasa iman, rasa cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah, cinta kepada sesama umat manusia. Itu adalah berasal dari hati. Karena sesuatu yang rasional belum tentu indah. Saya beri contoh. Setiap orang dibenarkan menggunakan atau memanfaatkan hak miliknya sendiri. Misalnya, Bapak hadirin yang mulia, kita punya radio, kita punya TV atau punya sound system. Sound systemnya punya saya, kasetnya punya saya, nyetelnya di rumah saya. Kemudian kalau nyaring buat nyetelnya, maka kemungkinan akan mengganggu tetangga yang lagi sakit. Apalagi sakit gigi, habis tetangga. Artinya itu salah satu. Hak kita lagi kenapa ya? Karena manusia adalah bersifat saling harga menghargai, saling hormat menghormati sesama umat, sesama manusia. Hadirin yang mulia, kemudian Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Agar dia menjadikan apa yang dimabukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang nyata. Permasalahan hati dalam ayat ini, apabila orang yang sakit hatinya, maka itu menjadi ladang bala setan untuk membolak-balikan, untuk mempontang-panting, memporak-porandakan hati seseorang itu sehingga menjadi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yaitu nafsu. Hadirin yang mulia, nafsu itu berarti keinginan atau gairah, merupakan kelengkapan perangkat hidup manusia sebagai khalifah. Nafsu sangat penting dalam mewujudkan gairah hidup. Tanpa nafsu, manusia tidak akan pernah mencapai prestasi. Tanpa nafsu, manusia tidak akan pernah punya harta. Tanpa nafsu, manusia tidak akan punya ilmu. Tanpa nafsu juga, manusia tidak akan maju. Seperti halnya hewan. Hadirin yang mulia, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'ul hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Nafsu yang tidak dibarengi dengan akal dan dengan hati, maka akan mencelakakan manusia. Walhasil, 3 kelengkapan hidup manusia yang berupa akal, hati, dan nafsu, semua harus berjalan secara kolektif atau bersamaan atau berjalan secara seimbang. Sebab
mempunyai fungsi terhadap kehidupan manusia yang berpredikat khalifah. Fungsi masing-masing ialah dengan akal hidup menjadi terarah, dengan hati hidup menjadi indah, dengan nafsu hidup menjadi gairah. Namun ketiga-tiganya, akal, hati, nafsu, supaya dapat berfungsi maksimal harus diimbangi dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Quran surat Al-Isra ayat 9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga kita mampu memfungsikan akal, hati dan nafsu kita sesuai dengan petunjuknya, yang pada gilirannya kita akan mendapat sa'adah atau kebahagiaan lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaina tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami menyerahkan diri, hanya kepada Engkau lah